Saya bilang, ya Allah, saya minta apa sih? Emang bener ya gitu. Buktinya apa? Dan saya dikasih jalan untuk dikasih lihat bukti itu semua. Dan saya lihat di situ ada akun Instagram mereka berdua. Ya isinya ya penuh foto-foto yang tidak senonoh, yang sudah dilakukan layaknya hal suami istri, tapi mereka bukan suami istri gitu. Lah, bentar deh. Jadi berarti kakak tuh tahu, Kak Maulina tuh berarti pertama kali tahu adalah karena beliau itu cerita. Iya, betul. Tapi ya tidak detail. Tumben loh ada maling mau ngaku tuh tumben. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku sedang bersama dengan tada! Ada Mbak Maulina. Mbak Maulina apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Nadia. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu Mbak Maulina sih ya sebenarnya yang kayak menghubungi dan kayak apa ya mungkin sedikit meminta bantuan gitu ya, karena kan sedang menghadapi masalah antara Mbak Maulina dan juga keluarga gitu ya. Iya, masalahnya berat banget ya Kak. Nah mungkin sebenarnya boleh diceritain sedikit sih apa yang terjadi gitu. Sebenarnya kan permasalahan rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing ya Kak. Betul. Ada dari keluarga, dari anak, keadaan ekonomi ataupun apapun lah. Cuman yang dialami saya saat ini sepertinya case yang udah umum tapi sangat menyakitkan bagi kaum wanita itu, yaitu perselingkuhan dari suami sendiri gitu. Oh, perselingkuhan dari suami sendiri. Nah, kalau boleh tahu Mbak Maulina ini menikah udah berapa lama sama suami? 11 tahun. 11 tahun dan mulai mendapati perselingkuhan sejak di awal tahun lalu. Awal tahun 2023 tuh? 2023. Oh, berarti udah cukup lama. Iya, hampir 22 tahun ya. Dan ini tuh sebenarnya case yang pertama atau? Sebetulnya sih saya kan udah percaya lah ya sama yang namanya suami bahwa tidak akan, ya kita sudah berjanji kepada Yang Maha Kuasa untuk tetap saling menjalankan ibadah pernikahan kan gitu. Dan saya tidak menyangka bahwa ini semua dilanggarnya gitu. Jadi saya sangat percaya pada suami karena dia tuh sosok yang apa ya? Sosok yang bisa dibilang bertanggung jawab aslinya ya. Kepada anak-anak, kepada saya. Dan dia memang, ya saya membebaskan dia, cara dia mau mencari pekerjaan tuh seperti apa ya saya bebaskan gitu. Jadi saya sangat percaya dan saya sangat tidak menyangka bahwa ini semua terjadi. Karena dia tuh sebetulnya anak dari keluarga broken home juga. Beliau? Iya. Dan dia bilang sama saya dulu, saya janji gak akan bikin anak-anak saya jadi anak-anak yang broken home seperti saya. Oh. Jadi sepercaya itulah saya sama dia. Dia gak akan lah setega membuat anak-anaknya menjadi keluarga yang broken home karena nasibnya akan sama seperti dia. Taunya itu bohong. Iya ya, maksudnya gak sesuai lah ya sama janjinya beliau. Oke. Nah berarti sejak tahun 2023 itu baru awal atau memang perselingkuhannya itu udah lama ternyata? Jadi gini, si suami ini kan perselingkuhnya tuh dengan teman lama Kak. Oh teman lama maksudnya? Teman SMA-nya. Oh teman SMA. Mereka tuh 2017 reunian. Biasalah tukeran nomor handphone mungkin. Dan statusnya itu kan adalah janda gitu. Yang wanitanya itu, ceweknya iya, itu? ceweknya itu adalah janda gitu. Cuman saya tidak terfikirkan ke arah itu ya pada saat itu. Cuman ya mereka suka udah mulai kontak dan berkomunikasi di saat itu gitu. Ya gak nyangka sih. Lah reuninya tahun 2017. Mulai ininya kapan? 2023. Mulai cheatingnya istilahnya. Iya 2023 awal. Tahun 2023 awal. 2023 awal kan mulai cheating. Iya. Ketahuannya? 2023 akhir. Oh ketahuannya 2023 akhir. 2023 akhir. Emang mulai ketahuannya itu gimana? Mereka deklarasi Kak. Deklarasi? Iya. Deklarasi gimana? Ngaku ke saya. Lah? Ngaku sendiri. Karena mungkin pada saat itu kan ceritanya aku mau ke rumah mama. Ya biasa lah ya kayak keluarga pasti kan kita pengen ke rumah mertua, ke rumah orang tua sama anak-anak. Ya normal lah, kita keluarga normal. Mungkin pacarnya gak terima kalau
Pak suami ini mau ke rumah mertuanya. Iya, ke rumah ibunya. Ibu aku gak terima. Akhirnya dia ke pacarnya tuh marah. Kalau ya intinya mungkin dijanjiin nikah, dijanjiin apa lah ya supaya dia terbuai kali kan. Akhirnya mereka setelah sehari setelahnya besoknya dia ngaku kalau saya selama ini setelah itu ada hubungan lebih sama si kita sebutnya PS lah ya, si artis PS ini ya ada hubungan lebih di situ. Saya baru tahu semuanya di situ. Dan setelah itu saya tuh jadi mereka hanya mengaku. Saya ada bukti rekamannya segala macam, dia mengaku. Ya maaf, ya sudah melakukan hal lebih ke hotel lah segala macam ya. Yang namanya istri kaget pasti ya, kayak kita sama-sama perempuan pasti shocknya kebayang. Setelah itu saya berdoa, saya nggak tahu sih doa saya salah apa enggak, tapi memang dijabah oleh Allah. Saya bilang, ya Allah, saya minta apa sih, emang bener ya gitu, buktinya apa? Dan saya dikasih jalan untuk dikasih lihat bukti itu semua. Dan saya lihat di situ ada akun Instagram mereka berdua, ya isinya ya penuh foto-foto yang tidak senonoh, yang sudah dilakukan layaknya hal suami istri, tapi mereka bukan suami istri gitu. Lah, bentar deh. Jadi berarti kakak tuh tahu, Kak Maulina tuh berarti pertama kali tahu adalah karena beliau itu cerita. Iya, betul. Tapi ya tidak detail. Tumben loh ada maling mau ngaku tuh tumben gitu. Tapi tidak detail. Oh nggak detail. Maksudnya kan awalnya dirimu nggak ada perasaan curiga atau apa ya? Udah ada pasti. Oh udah ada. Udah ada pasti. Cuman kan saya lebih kayak positive thinking gitu lah ya. Iya gitu. Udahlah, udah jalanin hari. Yang penting dia pulang. Yang penting dia tanggung jawab sama anak-anak. Aku udah gak yang, aku bukan tipe istri yang kamu gimana pulangnya berapa? Enggak sih. Maksudnya selama dia itu ya udahlah. Aku juga mulai cari waktu untuk kegiatan yang lain, kayak olahraga atau apa. Ternyata ya itu semuanya itu mereka. Ya mungkin kan dorongan paksaan juga dari selingkuhannya itu. Iya. Kayak kayak kamu ngomong dong sama istrimu gitu. Mungkin kalau nggak didorong dari paksaan dari selingkuhannya pun juga dia nggak akan mungkin ngaku, percaya deh, nggak mungkin. Iya, berarti pertama kali tadi itu dia cerita tapi nggak detail. Dan kalau dirimu nanya dia juga nggak mau ngasih tahu. Pasti. Iya sih. Saya kirain bener-bener. Kirain malingnya mau ngakunya sekalian gitu, ternyata setengah-setengah gitu. Iya setengah-setengah, dia cuma cerita saya selingkuh udah. Oh oke. Gitu. Oh terus habis itu setengah-setengah tapi dirimu akhirnya penasaran dong ya. Pastilah. Dan saya mintanya sama penciptanya langsung. Iya gitu, benar. Dan jalannya dikasih gitu loh. Akhirnya bukti-bukti itu semua ada di saya. Gitu. Nah, tapi beliau tahu kalau dirimu pegang bukti semuanya? Tahu. Tahu. Dia tahu aku ada buktinya, aku simpen. Aku juga bilang, tapi ya lucu ya, mungkin dia entah takut atau apa, ya malah marah gitu ke saya. Iya, karena akhirnya jadi ketahuan semua. Iya, jadi ketahuan. Cuman kan maksudnya aku tuh bisa bayangin kayak itu saya kalau memang orang udah gak punya empati. Iya. Maksudnya kayak aku sesama manusia deh, gak usah sama-sama aku, jangan anggap aku istrinya atau anggap sesama manusia. Gila nih, kita ngelihat dengan mata kepala sendiri loh. Pasangan kita lagi berbuat seperti itu, kebayang gak sih traumanya, sedihnya, takutnya, pusingnya, marahnya, gemeternya nih tangan. Minimal sisi itulah dia pikirin gitu loh, di perasaan akunya. Itu gak sama sekali dia lakukan. Gitu. Iya, nah terus aku mau nanya, yang Instagram itu, beliau posting di Instagram yang mereka berdua itu? Iya, jadi mereka punya Instagram berdua. Di private gak? Di private, dan sekarang malah udah hilang karena kasus ini lagi up kan. Iya, nah terus followersnya siapa? Just both of them, cuma mereka berdua. Oh oke. Jadi itu kayak semacam album digital. Oh gitu. Iya. Jadi misalkan nama Kanat, Nadia, aku Maulina. Jadi kita kayak nama gitu. Nama 2024, ya itu album kita berdua gitu loh. Oh. Ya followersnya cuma aku sama kakak aja yang bisa ngeliat di situ doang. Gitu. Oke. Tapi walaupun akun itu hilang, walaupun akun itu, tapi kan semuanya ada jejak digitalnya di aku. Satu, kedua, ya memori sih yang paling yang paling ngena di hati tuh ya memori ini nggak akan pernah aku lupain seumur hidup. Iyalah karena 11 tahun pernikahan. Iya. Dihancurin sama ya begitu, hal-hal kayak gitu. Iya, dihancurin oleh hal seperti itu. Oke. Nah terus berarti awal mula dirimu akhirnya bisa membongkar semuanya itu gimana ceritanya? Aku tuh kan ditalak lewat telepon, bayangin Kak. Apa namanya? Aku tuh sudah
setelah kejadian ini aku masih berusaha lah. Aku pribadi ataupun dia, saya yakin dia juga masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga ya kan. Iya. Karena ada 3 anak yang masih kecil-kecil. Mm-mm. Cuma maksud aku tuh saat kita lagi berusaha, udah Iya. gak usah bawa orang lain, termasuk si perempuan itu ke dalam rumah tangga kita lagi gitu loh. Entah siapapun, entah kakak, entah ibu, entah bapak, udah ini masalah kita selesaikan berdua. Tapi ini tidak dilakukan. Keluarganya ikut campur. Keluarganya si Iya. mertua dong, berarti mertua kakak. Iya, ikut campur. Lalu bahwa di foto mereka juga sempat ketemu sama selingkuhannya si mertua sempat ketemu? Kalau mertua tidak, karena mertua sudah sepuh kan. Iya, dan keluarganya. Sudah sakit. Iya, keluarganya gitu. Maksud saya jangan seperti itu loh. Ini kan ada 3 anak nih yang harus dipikirin. Iya, gitu. maksudnya kok pihak keluarganya kok kayak ngasih space untuk, ngerti gak sih? Jadi jangan, gak usah mikirin aku juga mungkin pasti banyak dosa, banyak salah lah. Kita semua manusia gak ada yang sempurna kan. Iya. Aku juga pasti banyak lah salahnya. Cuma maksud aku jangan mandang aku atau mandang si suami, tapi harus mandang anak-anak ini. Iyalah. Gitu kan. Tapi ini tidak dilakukan gitu. Kami tidak dimediasi, kami tidak berusaha untuk dirukunkan. Dan si pacarnya itu tetap ganggu rumah tangga. Bahwa ada bukti itu kayak, kamu tidur sama si Maulina lagi. Oh masih belain si Maulina kamu. Kayak gitu terus. Jadi saat si suami di rumah tuh kayak menghantui terus gitu ya. Dan aku gak suka gitu loh. Ya iyalah kan kamu istrinya. Kamu yang lebih ya, itu dia. Bahkan waktu itu pernah anakku sakit. Aku bilang sama dia. Ini anak kita sakit, demam segala macam. Tolonglah bantuannya segala macam. Ya dia ternyata malah nganterin tuh cewek ke bandara. Ya Allah. Jadi bukan yang ngurusin anak sakit ya. Ya sekarang mungkin waktu di fase itu kita lagi kesusahan uang kak. Kita kesusahan dana. Bahkan berobat 50.000 pun aku lagi itu susah. Aku ngerti keadaan dia susah. Tapi toh dia ke bandara ada bensin, ada tol. Itu kan butuh biaya bukan? Dan lebih kayaknya sebenarnya 50.000 ke bandara kan berapa tolnya? Tapi dia rela ngelakuin itu. Gitu. Dan aku tuh ya udah gak suka lah hal-hal seperti itu. Saat kita melakukan hal ini berdua udah gak usah ada yang masuk dulu, selesaikan dulu kita berdua. Jangan ditekan di akunya, ditekan di dianya. Udah kita berusaha dulu. Tapi ini kan tidak dilakukan. Malah dia gugat aku cerai kak. Yang lewat telepon itu, yang dia nalak lewat telepon itu. Iya, talak lewat telepon. Tapi di gugatan negara juga udah. Itulah cinta itu buta ya. Iya, cinta boleh, tapi kan bego jangan. Iya, bego jangan. Bener jangan. Sih. Nah jadi itu gimana ceritanya pas talak lewat telepon itu? Sebenarnya itu kan ditekan oleh keluarganya untuk dia tuh pergi dari rumah. Akhirnya dia pergi dari rumah. Gak ada apa-apa. Tiba-tiba dia telepon sekitar jam 9 malam. Dia talak 1 aku lewat telepon. Talak 1 tuh maksudnya saya talak 1 gitu? Iya, dia ngucap talak 1. Dan gak lama kemudian, 1 bulan kemudian ada surat gugatan dari pengadilan negeri. Pengadilan negeri, pengadilan agama ya. Pengadilan apa? Pengadilan agama Depok, bahwa dia gugat aku cerai. Gitu. Kemarin sih hasil keputusannya udah ada. Gitu. Hasil keputusannya akhirnya ditolak. Karena? Jadi kalau dalam gugatan itu kak, aku juga belajar ini hikmah hidup ya. Jadi banyak belajar juga dari hidup. Bahwa saat kita menggugat ataupun sebagai penggugat ataupun tergugat, itu tuh harus kita punya bukti. Masalahnya di dalam gugatan cerai, dia itu menyalahkan full 100% bahwa pernikahan ini gagal karena saya. Karena alasannya? Karena aku adalah istri yang banyak menuntut nafkah. Istri yang terlalu, ya seperti itulah contohnya. Ya matre ya mungkin bahasa ini ya. Maksudnya bukan matre ya. Maksudnya kita menuntut nafkah bukan cuma untuk diri sendiri. Betul. Nah karena aku punya apa sih selama 11 tahun pernikahan sama dia, ya gak ada apa-apa juga. Hasilnya detik ini emang aku punya apa? Gak ada. Iya. Gitu. Jadi keluarga juga bilang, ini istrinya dia aja yang matre, minta duit, dikit-dikit duit. Bahkan di pengadilan tuh aku dengar bahwa saksinya dia tuh datang, ya apa sih yang dituntut sama Maulina? Honda Jazz. Ya mereka gak bisa jawab. Yang ku tuntut sama ini hanya beras, SPP anak-anak. Ya wajar lah. Ya wajar. Nah, kebutuhan primer anak-anak itu. Ya tanggung jawabnya dia juga sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Iya. Jadi sangat lucu. Jadi pada saat sidang pembuktian dia tidak bisa membuktikan, akhirnya pengadilan pun ya menolak
menolak hasil gugatannya. Kecuali kalau aku yang gugat kayaknya Nika. Iya. Mungkin aku ada alasan syar'inya kan. Iya, kamu kan punya bukti semuanya kan. Betul, suami berzina tidak mau sholat. Mungkin aku ada alasan syar'inya. Kalau dia kan gak ada bukti-bukti segala macam. Gitu. Sebenarnya sih aku berharap keluarganya juga masih mau memediasi ya harusnya ya. Bahwa mungkin kalau pada saat itu aku emosi, ya sabar dulu dong, Maulina lihat dulu anak-anak gitu. Ini malah kayak mendukung aku pas akunya kesel apa sedih, kayak malah makin neken gitu loh. Iya, paham. Gitu. Kok bisa gitu ya? Tapi kalau dari dianya sendiri, apa sih yang mungkin kayak ada dong dirimu nanya, kok dirimu tega gitu ngakuin ini sama aku? Ya, aku sih nggak pernah nanya kayak gitu ya. Oh, nggak pernah. Tapi kayaknya sepertinya udah habit juga. Habit gimana tuh? Karena ternyata ya bukan hanya satu kali ini dia pernah mendekati istri orang gitu loh. Ada beberapa juga. Cuman mungkin the goals-nya ini adalah saat ini di si perempuan itu. Kok bisa tahu kalau dia punya riwayat deketin istri orang? Karena kan kita tuh gini, pada saat kita up ke publik, otomatis publik juga nanya dong. Iya. Oh iya nih, kan istri saya juga pernah diganggu nih sama suami kamu. Bahkan ada temen juga yang kebetulan temen dia juga ya bilang gitu, badan kamu masih bagus gak sih, kayak gitu-gitu ditanya ke istri orang. Jadi sepertinya juga udah habit ya, susah sih kalau udah habit. Jadi dia nanya istri orang kayak badanmu masih bagus gak sih gitu? Apalagi seusia aku kan kayak udah usia 30-an ya, maksudnya ya beda lah zaman kita kuliah atau SMA sih gak mungkin kayak ABG lagi dong badan atau gimana. Ya cuman dia kayak gitu segitunya, dan mungkin the goals-nya itu saat ini. Iya. Sama si yang perempuan itu, janda itu. Sama si PS ini. Oh, gitu. Oke. Terus kemudian kalau sekarang Mbak Maulina sendiri, apa sih yang dipengenin sama suami ini, sama si itulah, sama si L ya kita nyebutnya. Sama si L. Sebenarnya sih yang aku inginkan pasti semuanya inginnya damai ya. Siapa sih yang gak mau suka perdamaian kan? Cuman kan dalam memisahkan ataupun bagaimana itu kan ada adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Jadi percuma kamu S2, S3, STLR sekalipun, tapi kalau kamu gak beradab ya percuma gitu kan. Harusnya dia apalagi dia kan sebagai caleg terpilih kan Kak. Jadi ya harusnya dia sebagai wakil rakyat ya harus bisa dong mencontohkan kepada rakyat perilaku yang baik ataupun bagaimana. Dan ini kan tidak dilakukan oleh dia sampai detik ini. Justru malah dia melakukan tindakan yang itu lah, melanggar syar'i ya. Melanggar syar'i. Bahkan anak-anakku juga ya udah dari bulan November tahun lalu pada saat mereka deklarasi ya bisa dibilang ya sebagian besar ya untuk anak-anaknya dari aku. Jadi nafkah dari kakak. Iya, sebagian besar. Dia ada kasih, cuman ya segitu ya belum mumpuni lah untuk 3 anak. Tapi sebenarnya anyway, karena kakak kan sebagai istrinya gitu. Sebenarnya kondisi ekonominya sendiri dia stabil atau enggak? Kalau kami menjalankan pernikahan 11 tahun ini sih bisa dibilang stabil ya. Stabil. Ya pasti up and down-nya ada. Tapi ya kita bisa lalui lah gitu. Ya ibarat kata beli nasi goreng tek-tek, insya Allah kita masih bisa mampu sih Kak gitu. Enggak yang gimana banget gitu. Maksudnya dia itu tidak memberikan nafkah karena kondisi ekonominya yang sedang turun, atau memang maksudnya dianya pelit gitu? Sebenarnya dia bukan orang pelit, dia orangnya loyal. Ya itu dia itu tidak tahu mana yang prioritas sama kewajiban. Jangan duitnya dia minta atau yang bisa jadi, kita nggak tahu kan. Jadi gini, prioritas kamu tuh saat ini adalah mungkin pencalegan, oke. Kamu mau nyalek, mau nyapres, oke. Itu ya that's your choice. Itu cita-citanya dia, gak masalah. Mau jadi apapun aku gak akan masalah. Tapi kewajibannya dijalankan dulu dong harusnya. Iya. Jangan udah ngandelin saya sama anak-anaknya dibuang, ditelantarin. Bahkan dia melakukan silent treatment. Kayak gimana tuh? Ya dia sama sekali gak mau komunikasi sama saya dari zaman pada saat dia habis meninggalkan rumah. Bener-bener kita kan koordinasi. Gak bisa dia egois mikirin diri. Dia malah asik pacaran, asik nyalek. Lupa ada 3 anak yang akan menjadi tanggung jawabnya dia di akhirat nanti. Seumur hidup dia gitu. Tapi masalah dia mau pacaran sama si A sama si B, ya serah. Tapi ya adabnya selesaikan dulu dong harusnya. Iya. Gitu. Tapi cewek kayak gitu tuh mikir gak sih kayak
maksudnya gini, dia itu ngerebut lah ya, dia istilahnya ngerebut suami orang gitu. Someday dia bisa aja loh bernasib seperti itu. Mungkin. Ya entah ya. Dan maaf, aku tuh, kita kan harus jadi perempuan yang smart ya Kak ya. Betul. Harus perempuan jadi smart, kita harus bisa jaga diri dong sebagai seorang perempuan gitu kan. Ya harusnya dia tahu, dia mah usianya jauh lebih tua dari aku Kak. Lo malah lebih tua? Iya, lebih tua. Kakak usia berapa sorry? Aku 36. 36 lah cewek itu? 38, tahunnya 39 mereka berdua. Oh iya kan temen SMA sepantar. Iya, angkatan. Jadi mereka tuh lebih tua dari aku. Nah terus harusnya kan dia udah tahu posisinya si L ini kan adalah suami orang. Iya. Dan kalaupun iming-imingannya nanti aku akan janji menceraikan istriku lah, aku inginnya sama kamu lah, it's bullshit right? Gak mungkin lah, itu masih posisinya kalau memang laki-laki yang benar, laki-laki yang baik itu akan menjaga. Iya. Si perempuan yang dicintainya tapi disayanginya. Itulah maksudku. Iya. Ini tahu, dua-duanya tuh tahu bahwa si L ini, si PS ini tahu si L ini masih suami orang. Iya. Ya kenapa mau dengan janji bullshit yang dilimpahkan oleh L. Dan akhirnya si L beranggapan bahwa si PS ini adalah korban. Nah, korban? Keluarganya pun beranggapan si PS ini adalah korban. Korban dari? Kebullshitannya dia. Oh, Saya bilang lagi waktu itu, dia bukan korban karena dia tahu kamu siapa. Bahkan kalian berdua tuh lebih kenal duluan daripada kenal sama aku. Gitu. Kecuali kalau misalnya si PS-nya benar-benar gak tahu kalau El punya istri, punya anak. Bisa jadi kayak ABG gitu ya. Masih bisa dibegoin gitu ya. Mungkin oke lah, masih bocah gitu, bocil yang baru tahu dunia. Ini kan enggak. Udah tahu. Bahkan sampai sekejam nanyanya, kamu tuh pada saat melakukan hubungan terlarang itu mau sama mau atau dipaksa? Kalau mau sama mau bukan korban dong. Iya. Kecuali kalau dipaksa, ada hasil visum, oke, saya sepakat dia adalah korban dari suami saya. Yalah, aku juga ngerti kok gitu. Tapi kalau mau sama mau, apanya yang korban? Iya. Dan gak sekali mereka melakukan itu. Taunya dari mana? Ya kan dari Instagram yang tadi itu. Gitu. Terlalu vulgar isinya. Coba dong lihat, boleh nggak? Udah nggak ada sih akunnya. Iya tapi kan ada capture-nya. Oh ada. Penasaran aku jadinya. Kalau yang screenshot ya. Mana sih? Oh ini. Ini Instagramnya namanya di atas tuh Kak. Oh iya. Itu inisial dari nama mereka berdua. Nah ini gesernya ke kanan ke kiri? Sama kanan kiri oke. Oh ini ya? Iya. Ini jalannya kemana? Ke Bali? Betul. Bahkan ke bandara itu pun aku tuh sama anak-anak nganterin kan. Kok berarti waktu itu izinnya sama kerjaan dong? Iyalah pasti. Gak mungkin izinnya kayak begini. Oke. Tapi kalau boleh tahu sebelum beliau itu apa ya, kayak mungkin cheating kayak gini ya, hubungan kakak sama suami gimana sih sebelumnya? Iya sebenarnya sih kayak tanggal 7 Oktober kebetulan ada orang di perumahan ngadain kondangan. Kita masih datang berdua. H-7 pun kita masih ngopi, ada kan di dekat rumah warung kopi gitu ya. Kita masih ngopi lah berdua. Ya kakak kan tadi saya ceritain bahwa kami itu mau ke rumah ibuku. Iya tapi it means kita lagi gak ada masalah apa-apa. Tapi maksudnya baik-baik aja tuh masih harmonis. Yes. Dan maaf saya juga masih melakukan layaknya apa? Masih melakukan tugas sebagai seorang istri pada umumnya. Oke. Gitu. Berarti masih sebenarnya nggak ada masalah ya dalam rumah tangga kakak dan suami. Betul. Sebetulnya kalaupun ada ya pasti hanya kecil-kecil. Gak mungkin mulus lah Kak. Gak mungkin kita gak ada masalah tuh gak mungkin. Tapi ada. Tapi ya gak yang segila, se-ekstrim ini sih gitu. Nah terus kakak sendiri sekarang berarti lagi dalam proses perceraian? Enggak kan kemarin tadi sidangnya udah ditolak. Sidangnya ditolak berarti sebenarnya kalau dari kakak sendiri kakak gak pengen bercerai? Nah itu saya sih masih ya kalau udah kayak gini mau gimana ya Kak ya. Saya juga bingung, tiba-tiba saya juga kaget pada saat lawyer kasih tahu sidang ditolak. Wah orang kayak aduh gitu. Wah ngapain nih gitu kan. Ya cuman itu masih belum terpikirkan sih. Tapi kan memang kalau mau cepet tuh harus aku yang gugat.
gitu. Oh kalau Supaya- istri yang gugat lebih cepat. kadang kan ada alasan syar'inya. Iya. Kayak misalkan Natasha ke Desta, Mm-mm. itu ada alasan syar'inya, jadi cepat gitu kan. Iris Bella ke Amarzoni, Mm-mm. itu kan ada alasan syar'inya dan itu cepat gitu loh. Tapi kalau ya dia gugat aku juga mungkin bisa aja cepat, tapi kalau ada alasan bukti yang tepat, masalahnya ini kan tidak ada. Gitu. Dia tidak ada bukti ke kakak, tapi kakak punya bukti banyak Ya, ke dia. setidaknya kalaupun memang mau dari dia harus mengakui sih. Ngakuin aja iya. kalau saya punya will. Tapi kan ya dia hanya mengakuinya ke saya aja. Kalau ke publik kan nggak mau. Iya sih. Gitu. Iya. Kalau suami kakak sendiri sebenarnya sekarang apa sih apa ya kayak kegiatan yang lagi beliau lakuin? Ya dia kan merupakan caleg terpilih. Ya pasti mungkin lagi memikirkan program-programnya kali yang udah dicanangkan oleh dia. Saya juga nggak tahu ya. Cuman sih masih lakukan hal itu. Ya nggak tahu sih, selain itu sih cuma saya taunya itu doang sih. Oh. Karena kami sangat jarang berkomunikasi setelah itu. Udah berarti udah gak satu rumah ya sekarang ya? Iya, dari bulan Desember Januari itu udah gak satu rumah. Udah Desember. Udah 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Lah beliau tinggal di mana? Kurang tahu. Tapi berarti semakin bebas lah itu. Betul, dan ada bukti-buktinya juga. Bukti-bukti yang setelah pisah rumah itu. Iya, mereka masih lanjut pacaran tuh ada. Tapi kayak apa ya, maksudku tuh kayak kan apa ya, masih belum berstatus cerai gitu ya. Tapi kok udah go public gitu. Karena si perempuan ini dan si Ella ini ngakunya mereka adalah duda dan janda. Oh, padahal belum duda. Ya iya. Aduh. Bahkan aku dibilang gamon lah segala macam. Istri yang gamon, dia bini lo aja yang gamon. Ya sebenarnya bukan akunya yang gamon, tapi kan udah realitanya kayak gitu. Dan aku kan bukan dia tipe buang orang lama terus dapetin yang baru. Secepat itu juga. Iya, karena kan ya lagi-lagi ini ada tanggung jawab 3 anak. Betul. Dan bukan masalah maksudnya kayak apa ya? Kalau aku sih mikirnya gitu ya, kayak si cewek itu mikir gak sih suatu saat bisa juga deh yang dibuang. Iya bisa jadi. Iya kan? Iya. We never know. Iya sih. Nah terus tapi ada gak sih, kemudian kan berita ini udah ke blow up ya. Iya. Ada gak turun tangan dari partai? Ada. Partai sih insya Allah akan membantu ya. Apapun intinya membantu saya. Memfokuskan untuk kesejahteraannya anak-anak lah. Karena anak-anak itu kan makan jalannya masih panjang kan. Gak bisa aku cancel makan mereka, spending makan mereka sehari itu gak mungkin kan. Iya. Gitu. Mereka makan setiap hari, mereka masih butuh susu. Dan ada bayi yang masih butuh pampers gitu segala macem. Dan sekolah yang kakak-kakaknya itu harus mereka aku pikirkan. Dan saat ini aku memikirkan yang semua itu adalah seorang diri. Dari tahun dari awal Desember, dari Desember dan sampai detik ini gitu loh. Jadi aku sangat meminta bantuan ke partai, dan partai alhamdulillah responnya kooperatif sih untuk hal ini ya. Gitu, dan tidak menyangka ternyata kadernya ada yang gitu. Tapi beliau sebenarnya ngirim duit gak sih? Dia ada kirim duit Kak, cuman ya itu seingetnya, sesukanya, semaunya. Dan apa ya, bisa dibilang tuh 50% untuk kebutuhan juga tidak mencukupi gitu loh. Iya sih. Dan aku tuh dilarang kerja Kak dari dulu sama dia. Tapi akhirnya kerja kan sekarang? 6 tahun aku tuh off kerja. Oke. Gak boleh kerja. Pernah 2015 aku izin ngelamar. Gue sumpahin lo gak dapet lo gitu. Kenapa alasannya? Padahal kerjaan aku tuh dulu tuh udah enak banget. Aku udah karyawan tetap, kerjaanku udah nyaman. Ya aku udah enak lah. Mungkin kalau aku masih teruskan karirku di yang dulu, ya aku mungkin gak yang langsung start from beginning lagi kan. Iya, start from beginning lagi. Seenggaknya udah ada tahap selanjutnya gitu kan. Kalau detik ini kan aku harus start from zero lagi gitu. Alasannya apa gak boleh kerja? Ya karena dalil-dalil agama. Kalau aku harus taat pada istri itu harus di rumah. Lah, gitu. Iya toh. Dia suruh istrinya taat sama agama, tapi dia sendiri gimana? Iya. Itulah yang dilakukan. Ya sebenarnya aku sih gak masalah ya. Selama dia mumpuni keadaan aku sama anak-anak, ya udah aku juga gak pernah. Ya udahlah gitu. Ya udahlah aku jalanin. Tapi ya gak diginiin juga. Aku pernah gak sih ngebayangin aku tuh udah melahirkan 3 anak loh secara sesar. Pernah gak dia ngebayangin dinginnya meja operasi saat aku 3 kali ngelakuin hal itu. Sakit rasanya. Bertarung itu sama nyawa. Bukan bertarung sama
harimau lagi sama nyawa sendiri gitu loh. Iya. Dia harusnya memikirkan hal itu. Iya sih, benar sih. Iya. Dia pernah nggak mention kayak aku pengen punya istri 2 gitu? Enggak, tapi memang kalau untuk di sana itu sudah seperti habit kayaknya. Di sana di mana? Di Banten, Hah? di daerahnya itu kayak apa ya? Jadi perceraian itu hal yang biasa lah di sana. Kalau aku anggapnya tabu. Keluargaku anggap itu hal tabu. Tapi di sana tuh banyak. Gitu. Jadi suami mau punya istri 1, 2, 3, 4 ya is okay gitu. Karena di dalam agama, dalam Al-Quran juga ada kan bahwa suami boleh beristri sampai 4. Tapi kan tapinya kan banyak. Iya, nggak semudah itu juga. Nggak semudah itu juga. Dan ada ayat selanjutnya juga, pelajarilah itu gitu kan. Sekarang tapinya aja yang banyak belum dilakukan, ngapain untuk melakukan hal itu gitu. Tapi terakhir komunikasi berarti sama suami kapan? Beberapa hari yang lalu sempat komunikasi. Mungkin dia juga udah ditekan oleh partai untuk harus segera ambil tindakan, mau mau A atau B gitu kan. Cuman dia belum kasih jawaban juga. Mau A atau B itu maksudnya? Iya, mau take it or leave it lah gitu. Kursi partainya itu, kursi legislatifnya itu. Gitu. Oh, tapi kan pasti dengan catatan dong. Iya pastilah dengan catatan. Take it if you can finish this problem with peace. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Dan saya lihat di sini dia sendiri juga tidak ada keinginan untuk berdamai ya. Gitu. Jadi bisa aja dong kemungkinan kalau dia kehilangan si kursi partainya itu. Iya, sangat bisa, mungkin aja. Mungkin. Iya sih. Ya itu kan semua wewenang dari suatu partai politik ya. Ya bukan wewenang saya juga gitu kan. Ya aku sih terserah lah, intinya menyerahkan semua ini ke pihak partainya, terserah. Yang aku fokuskan, yang aku minta tolong adalah aku harus coba tolong aku memikirkan bagaimana cara how to save my kids. Itu aja. Buat apa kita punya Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain kalau ada loh nasibnya perempuan dan anak-anak yang ngalamin kayak aku malah ditelantarkan tapi ya dicuekin, gak dipikirkan. Ya itu intinya aku itu. Dan alhamdulillah partai juga kooperatif lah soal itu. Gitu. Apa sih harapan kakak ke suami sekarang? Apa ya harapannya? Udah bingung sih kalau harapan sih. Kayaknya aku lebih baik gak usah berharap apa-apa sama orang seperti itu tuh udah gak mau lah. Intinya aku udah gak mau berharap sama dia. Jadi kalau ditanya harapannya apa, aku udah gak ada harapan apa-apa sama dia. Jadi maksudnya kalau misalnya pun kakak berakhir berpisah gitu, yang penting dia tetap tanggung jawab gitu ya? Ya kalaupun memang tidak mau, itu yang harus saya pikirkan dan saya persiapkan itu. Karena kan capek ya kayak ngemis-ngemis. Kayak waktu fase aku ngemis-ngemis tuh udah fase aku gak punya beras, anak-anak gak ada beras, minta tolong sama tetangga minta beras tuh udah. Fase minta tolong anak yang telepon papanya untuk minta SPP tuh udah. Itu semua udah aku laluin. Jadi mau sampai kapan aku ngemis kayak gitu. Dan aku gak mau anakku jadi seorang pengemis ke bapaknya sendiri. Jadi buat apa? Itu sudah aku fase itu sudah aku lakukan. Jadi buat apa? Jadi aku sudah tidak mau melakukan hal itu lagi. Jadi udah aku harus memikirkan cara gimana bisa menyelamatkan aku dan anak-anak supaya kedepannya ini bisa lebih baik. Karena yang utama itu adalah sandang, pangan, dan papan. Iya sih. Bukan apapun. Jadi kalaupun ada kemarin nyalek itu. Ini juga sebenarnya untuk pelajaran ya, untuk publik ya. Entah dia mau pilpres, pilcaleg, ataupun pilgub, atau pilkada. Whatever lah. Silakan. Semua orang bisa jadi caleg. Tukang sampah bisa, yang dagang mie ayam bisa jadi caleg ataupun jadi pilpresnya, silakan, semua terbuka untuk umum. Persyaratannya mungkin rata-rata orang bisa, mungkin kakak Nadia juga bisa nih. Tapi kan ada kewajiban yang harus dilakukan dulu sebelum melakukan hal itu. Gitu. Dan ini tidak dilakukan. Jadi mau pedagang mie ayam sekalipun mau maju jadi caleg ya is okay, nggak masalah, boleh saja masuk ke suatu partai politik, yaitu hak setiap warga negara Indonesia. Go ahead. Cuman karena saat dia mau nyalek tapi istrinya masih kelaparan, kayaknya nggak lucu dong. Gitu.
Tapi kalau misalnya beliau udah nggak sama wanita itu dan minta maaf sama kakak masih mau terima? Kemarin sih dia minta maaf. Cuman minta maafnya hanya lewat telepon Kak. Iya sih. Talak lewat telepon, minta maaf lewat telepon. Kayaknya gak gentle ya. Bener. Sedangkan aku kan ada di dunia nyata Kak. Bukan di dunia maya gitu kan. Iya. Ya apa salahnya lah. Temuin baik-baik. Gentle lah, be gentle. Ini masalahnya di saya. Gitu. Buat dia tuh sepertinya tuh kayak menyalahkan, ada apaan sih asap banyak banget, padahal apinya tuh dia yang nyalahin gitu loh. Jadi jangan nyalahin asap yang sekarang ada, tapi matikanlah apinya. Harusnya dia berpikirkan seperti itu. Dia sendiri yang menyalakan api ya dia burn sendiri ya udah. Iya sih. Gitu. Aduh, semoga cepat selesai lah masalahnya, semoga juga segera bertobat. Amin, doain ya supaya dia dapat hidayah juga. Aku juga nyuruh anak-anak sih doain papa supaya dapat hidayah, supaya ingat sama kalian, supaya jangan pencitraan mulu. Kita tuh bukan rakyat yang ingin diiming-imingin mulu. Kita tuh harusnya kita hidup di dunia nyata. Kita nggak butuh diiming-imingin apalah, ya mana buktinya aja. Iya. Karena ya itulah, karena ketika kita tuh sudah berjanji, dan janjinya ini kan bukan cuma 2 orang ya, tapi janji kepada Tuhan juga. Betul. Gitu kan. Jadi ya selalu hati-hatilah kalau bertindak gitu. Kalau memang masih mau begitu, jangan nikah dulu gak sih? Iya, janji sama Allah ya diingkari, apalagi janji sama rakyat. Apalagi sama rakyat gak tuh? Aduh. Takut deh. Kak Maulina, anyway, thank you so much atas cerita hari ini. Semoga masalahnya cepat selesai. Semoga kerjaan lancar dan anak-anak juga jadi lancar lah dalam masa pertumbuhannya tentunya ya. Anyway guys, thank you so much juga nih buat yang udah nonton episode kali ini Bukan Bincang Biasa bersama aku dan juga Kak Maulina. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.